Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Luqman adalah surat Makkiyah, yakni yang diturunkan di Mekah. Surat ke-31 berada di juz 21 dan jumlah ayatnya sebanyak 34. Pada video kali ini, saya akan mengupas tuntas mengenai Quran Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 15. Yang akan kita bahas bukan hanya mengenai terjemah, tapi mengenai makna global, asbabun nuzul, dan pendapat para mufasir mengenai ayat ini. Dalam Mau'izah Luqman kepada anaknya, tampak suatu yang diperlukan sebagai sebuah keteladanan maupun cerminan dalam menanggapi kehidupan untuk menuju yang lebih baik. Luqman adalah tokoh penting dalam sejarah kemanusiaan, khususnya dalam bidang pendidikan. Ketokohan Luqman seperti yang diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya pada materi pendidikan yang diajarkannya, yang selalu sesuai dengan situasi dan kondisi manusia dan masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Karena materi tersebut adalah materi yang universal, tapi juga karena ketokohan Luqman yang sangat santun dalam menghadapi anaknya. Asbabun nuzul ayat 13 adalah ketika ayat ke-82 dari surat Al-An'am diturunkan. Para sahabat yang merasa keberatan kemudian datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang dapat membersihkan keimanannya dari perbuatan zalim?" Beliau menjawab, "Bukan begitu. Bukankah kau telah mendengar wasiat Luqman Hakim kepada anaknya?" Asbabun nuzul ayat 14 dan 15 menceritakan ketika Sa'ad bin Malik dan ibunya masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-15 sebagai ketegasan bahwa kaum muslimin wajib taat dan tunduk kepada perintah orang tua sepanjang bukan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendapat para mufasir pada ayat 12 mereka menyimpulkan bahwasanya ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Luqman dianugerahi sebuah hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, kekayaan Allah tidak akan berkurang jika hambanya tidak bersyukur. Nah, lanjut ke pendapat para mufasir mengenai ayat 13. Dalam ayat ini mereka menyimpulkan bahwasanya menanamkan nilai tauhid kepada anak sejak dini. Yang kedua, menasihati anak sedari dini mengenai nilai tauhid. Yang ketiga, memberikan cerita hikmah kepada anak mengenai tauhid agar mudah dipahami. Dan yang terakhir, menerangkan kepada anak bahwasanya nilai tauhid harus digenggam kuat dalam menjalankan kehidupan. Lalu ke ayat 14 ini menjelaskan bahwasanya anjuran kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan lebih menekankan jasa ibu. Kenapa? Karena setelah ibu melahirkan, beliau masih menggenggam suatu tugas, yakni menyapih anaknya selama 2 tahun. Lalu setelah itu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dan kita harus ingat teman-teman bahwasanya hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, tafsir ayat selanjutnya, ayat 15, menjelaskan bahwasanya ada pengecualian menaati orang tua, perintah kedua orang tua, pergauli kedua orang tua dalam konteks dunia, ikutilah jalan Allah, karena kepada Allah lah kita kembali. Beberapa ulama menyebutkan bahwasanya hikmah yang diturunkan kepada Luqman Al-Hakim adalah diantaranya benar dan lurus dalam perkataan ataupun perbuatan, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya, berbicara sesuai dengan kondisinya, memiliki pemahaman yang baik dan benar, ilmu yang bermanfaat, dan takwil serta tafsir yang benar dan bagus. Luqman juga benar dalam keyakinan dan paham permasalahan agama, serta memiliki kecerdasan, akal sehat yang menghalangi pemikirannya dari jeleknya pemahaman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Setelah saya mengutarakan dan menjabarkan isi kandungan dalam Quran Surat Luqman ayat 12-15 tersebut, marilah kita mengimplementasikan isi kandungan ayat tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu rajin beribadah, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dan benar-benar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin selanjutnya yakni berbakti kepada orang tua atau birrul walidain, karena amalan tersebut mengandung beberapa keutamaan. Ada yang menyebutkan bahwasanya apabila kita berbakti kepada orang tua maka umur kita akan panjang. Kenapa teman-teman? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya ridha Allah adalah ridha orang tua. Beberapa keutamaan dari birrul walidain ini sendiri adalah amalan yang paling mulia sebagai kunci surga, kunci masuknya pintu surga, dan ini adalah disebabkannya luntur-luntur dosa kita. Dan sebelumnya juga dikatakan bahwasanya ada batasan untuk menaati orang tua. Nah, batasan seperti apa? Batasannya yakni ketika orang tua kita memerintahkan ke hal-hal yang tidak baik atau melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap tolakan kita, sikap ketidaksetujuan kita jangan ditunjukkan dengan cara yang tidak baik seperti marah-marah, menolak ataupun merasa paling benar gitu, tidak. Ya, intinya tetaplah berbuat baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun salah penyampaian dalam menyampaikan materi tersebut atau dalam menafsirkan ayat tersebut. Referensinya saya mengambil dari salah satu kitab tafsir Imam Jalalain, karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali. Tidak semua materi saya ambil dari kitab ini. Materi itu ini tercampur dari beberapa kitab tafsir seperti kitab Al-Misbah,
tafsir Muyasar, bahkan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia pun saya cantumkan tafsirannya. Dan jangan lupa setelah kita bahas ayat ini, mari kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video kali ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian yang menonton. Saya Fadila Nurizkia dengan nomor induk mahasiswa 1908317 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.